Hello Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Bayangin nih, kalau tetangga kalian adalah dede gemes yang ternyata cinta mati ke kalian dan bakal ngelakuin apapun buat dapet cintanya kalian. Ngeri-ngeri enak ya. Nah, kayak film yang bakal kita bahas kali ini, yaitu judulnya The Crush. Pada dasarnya film ini akan menceritakan kisah seorang pria yang berusaha melepaskan dirinya dari cinta seorang gadis muda. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dalam perjalanan untuk pindah rumah. Dan dia adalah Nick, pria yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Namun, setelah Nick mengunjungi beberapa rumah, ternyata tak ada satupun rumah yang cocok dengannya. Hingga dia melanjutkan perjalanan dan hampir menabrak seorang gadis remaja. Dan betapa terkesimanya Nick ketika melihat betapa cantiknya gadis ini. Dan secara kebetulan, ternyata orang tua dari gadis ini menyediakan sebuah rumah sewa yang terletak di halaman belakang. Setelah melihat-lihat, ternyata rumah tersebut sesuai dengan selera Nick yang menyukai ketenangan. Oh iya, nama cewek tadi adalah Adriana. Dan Adriana ini berumur 14 tahun, alias masih di bawah umur. Oke, lanjut. Singkat cerita, Nick pun akhirnya masuk dan membereskan barang bawaannya. Namun di sisi lain, ternyata Adriana dan temannya Shane sedang mengawasi Nick dari kejauhan. Adriana pun menyuruh Shane untuk mengecek apakah Nick ini orang yang baik atau bukan. Dan setelah Shane bertemu sama Nick, dia malah senyum-senyum sendiri karena kegantengan Nick ini. Akhirnya Shane pun keluar untuk ngasih tahu Adriana kalau Nick ini adalah cowok yang keren. Esok harinya Nick berangkat kerja dan melaksanakan sebuah rapat. Oh iya, Nick ini merupakan seorang penulis dan juga jurnalis. Dan di sini, kita juga diperlihatkan teman wanita Nick yang bernama Amy. Singkat cerita, ketika rapat berlangsung, Nick ini diperintahkan oleh bosnya untuk membuat sebuah artikel mengenai perampok terkenal pada saat itu, yang informasinya sangat sulit untuk didapatkan. Singkat cerita, pada malam hari, Nick yang sedang bekerja ini tiba-tiba didatangi oleh Adrian dengan baju yang aduhai. Di sini Nick curhat kalau dia sedang stres gara-gara pekerjaan dan bosnya ini yang terus maksa Nick untuk mendapatkan berita yang sulit didapatkan. Pas lagi curhat, si Adrian yang aduhai ini langsung ngegoda Nick, yang akhirnya ngebikin Nick ini langsung hilang fokus. Esok harinya Nick yang lagi mandi tiba-tiba didatangi oleh Adrian. Dan di sini, si Adrian minta foto Nick bersama ayahnya, biar bisa dibawa pulang. Si Nick yang baru kenal sama Adrian pun otomatis nolak. Dan karena permintaannya ditolak, si Adrian pun langsung nyamperin Nick yang lagi mandi ini. Dan pas si Nick lagi pakai baju, dia malah diintip sama Adrian. Sedap. Setelah selesai mandi, Nick pun langsung bergegas untuk pergi ke kantor. Tapi di sini dia malah ditahan sama Adrian. Dan Adrian minta ke Nick agar dia bisa datang ke pestanya nanti malam. Nick yang lagi buru-buru pun langsung mengiyakan tawaran Adrian. Singkat cerita, Nick pun tiba di kantornya. Dan hari itu merupakan hari di mana Nick harus mengumpulkan artikel mengenai perampok terkenal tadi. Namun ada yang salah dengan artikel tersebut. Karena setelah Nick baca, ternyata artikel tersebut telah dimodifikasi oleh seseorang. Namun, Nick yang tidak punya pilihan lain akhirnya tetap memberikan artikel tersebut kepada bosnya. Pada malam hari, kita kembali diperlihatkan Nick yang sedang bekerja. Namun, Nick ini tiba-tiba teringat janjinya pada Adrian tadi siang. Dan singkat cerita, ia pun menghentikan pekerjaannya dan segera menghadiri pesta tersebut. Sesampainya di pesta, Nick ini mendengar seseorang yang sedang bermain piano dengan sangat handal. Dan setelah dilihat, orang tersebut ternyata Adrian. Setelah selesai, Nick yang terkesima pun langsung menghampiri Adrian. Dan di sini, Nick ini bilang ke Adrian kalau aja Adrian ini gak di bawah umur, pasti udah dia pacarin. Mendengar hal tersebut, si Adrian ini langsung ketawa-ketawa manja. Di sini Adrian sekaligus jujur kalau dia adalah orang yang merubah artikel Nick ini. Mendengar hal tersebut, Nick ini langsung marah. Dan sebagai permintaan maaf, Adrian akhirnya ngajakin Nick ke sebuah tempat. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berangkat. Sesampainya di sana, si Adrian ini nunjukin indahnya pemandangan sungai pada malam hari. Sekaligus minta maaf kepada Nick. Tapi Nick yang hilaf ini malah langsung adu mulut sama Adrian. Untungnya, Nick ini sadar kalau perbuatannya tersebut merupakan sesuatu yang salah.
Singkat cerita mereka akhirnya pulang. Dan sesampainya di rumah, Nick ini kelihatan sedikit menyesal akibat perbuatannya tadi. Esok harinya kita diperlihatkan Nick yang sedang bekerja. Namun, saat sedang bekerja, Nick ini tiba-tiba menyadari bahwa foto ia bersama ayahnya telah hilang. Nick yang mencurigai kalau fotonya telah dicuri oleh Adrian, akhirnya mendatangi rumahnya. Singkat cerita, Nick pun akhirnya masuk ke rumah Adrian. Dan setelah melihat-lihat, betapa kagetnya Nick ketika ia melihat tulisan A+N yang artinya Adrian dan Nick. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba terdengar suara Adrian yang sedang menuju kamar tersebut. Nick yang panik akhirnya bersembunyi di sebuah lemari. Dan pas si Adrian ini masuk, ternyata Adrian ini langsung ngebuka kain penutupnya. Si Nick yang kaget pun gak sengaja ngebenturin kepalanya, yang akhirnya ngebuat Adrian sadar kalau ada seseorang di dalam lemari tersebut. Tapi Adrian yang tahu kalau orang tersebut adalah Nick, malah langsung ngasih hadiah ke Nick. Sedap. Dan singkat cerita, akhirnya Nick pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Pada sore hari, Nick sadar bahwa hubungannya dengan Adrian ini semakin liar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berbicara dengan Adrian. Di sini si Nick bilang kalau dia dengan Adrian ini berbeda umur 10 tahun. Dan lagi pula Adrian ini masih di bawah umur. Jadi Nick menegaskan bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Tapi si Adrian yang udah terlanjur suka sama Nick malah ngajakin Nick buat mantep-mantep. Dan Nick pun langsung kaget sekaligus marah. Dan singkat cerita, Nick pergi buat ngebersihin mobilnya. Pas lagi ngebersihin mobilnya, Nick tiba-tiba didatangi oleh Cheyenne, temannya Adriana tadi. Dan di sini Cheyenne bilang ke Nick kalau Adriana ini bukan cewek baik-baik. Dan Cheyenne ngajak Nick untuk ketemuan di sebuah hutan esok sore buat ngomongin tentang Adrian. Namun tanpa diduga percakapan Cheyenne dan Nick ini dilihat sama Adrian. Singkat cerita, esok harinya Cheyenne dan Adrian sedang melakukan latihan. Dan mereka ini ternyata merupakan atlet kuda nasional. Nah, tapi sebelum mulai latihan, ternyata Adrian ini udah ngerubah tempat duduk kudanya Cheyenne biar dia kecelakaan. Hal ini dilakukan karena Adrian ini cemburu sama Cheyenne yang kemarin udah ngobrol sama Nick. Dan bener aja, gak lama saat latihan berlangsung, Cheyenne ini jatuh dari kudanya yang menyebabkan ia cedera. Singkat cerita, Cheyenne pun berpindah menunjukkan Nick yang sedang nunggu Cheyenne untuk datang. Namun tanpa diduga, yang datang bukanlah Cheyenne, melainkan Adriana. Di sini Adriana bilang kalau Cheyenne lagi berada di rumah sakit karena telah mengalami kecelakaan. Nah, setelah kejadian ini, si Nick ini langsung sadar bahwa Adriana merupakan seorang cewek yang gila, alias psikopat. Singkat cerita, Cheyenne pun berpindah menunjukkan Nick yang sedang rapat untuk melaporkan artikel lanjutannya. Namun tanpa diduga, asisten Nick bilang jika artikel tersebut telah hilang dan hanya tersisa kertas kosong. Si Nick yang kaget pun lantas pulang untuk melihat file cadangan di komputernya. Dan ternyata file di komputernya pun ikut hilang. Si Nick lantas marah dan syok. Dan di saat bersamaan, Nick melihat sebuah memori yang tergeletak di bawah karpet. Dan setelah dilihat, akhirnya Nick menyadari bahwa ternyata terdapat ruangan rahasia di bawah rumah sewa ini. Dan setelah dicek, ternyata di ruangan tersebut terdapat nama Nick yang digunakan untuk sebuah pemujaan. Si Nick yang syok pun lantas menutup ruangan tersebut dan kembali bekerja. Dan saat sedang bekerja, Nick ini hentinya terus mendapat telepon dari Adrian. Namun Nick yang telah sadar kalau Adrian ini adalah seorang gadis gila, akhirnya mengabaikannya. Esok harinya Nick pun membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah. Dan saat Nick sedang membereskan barangnya ini, tiba-tiba datang Amy. Dan di sini si Amy tiba-tiba bilang kalau dia ini suka sama Nick. Dan si Nick yang semalaman stres gara-gara Adrian pun akhirnya langsung aja deh adu mulut sama si Amy. Di sisi lain kita diperlihatkan Adrian yang sedang menangis dan bersedih karena sudah seharian dia diabaikan oleh Nick. Dan akhirnya Adrian pun memutuskan untuk mendatangi rumahnya Nick. Tapi pas sampainya di sana, si Adriana ini malah makin emosi karena ngelihat Nick yang lagi tidur bareng sama si Amy. Dan singkat cerita, scene pun berpindah pada esok hari. Di sini kita diperlihatkan Adriana yang sedang berbincang dengan Amy. Di sini Adriana nanya ke Amy, apakah dia punya hubungan spesial dengan Nick? Dan Amy yang sudah geram pun akhirnya menjawab kalau Adrian tidak seharusnya ngurusin hal seperti itu karena Adrian ini masih bocah dan bocah itu harusnya cuma main aja. Dan singkat cerita, Amy pun pulang. Sesampainya di rumah, Amy langsung masuk ke sebuah ruangan cetak foto.
Namun tanpa diduga, ternyata Emi udah diikutin sama Adrian, yang ternyata marah sekaligus cemburu ke si Emi ini. Dan tanpa pikir panjang, Adrian pun akhirnya langsung memasukkan sebuah kantong berisikan lebah ke ruangan tersebut, yang akhirnya hal ini menyebabkan Emi hampir meninggal. Singkat cerita, pada sore hari, Nick mendapatkan sebuah telepon kalau Emi ini udah masuk rumah sakit. Nick yang mendengar hal tersebut lantas kaget. Tapi di sana ternyata udah ada Adrian yang mencoba untuk menenangkan Nick. Padahal nih orang pelakunya. Dan akhirnya Adrian ini langsung ngajak Nick buat nonton perlombaan kudanya, biar Nick ini gak sedih lagi. Dan Nick pun lantas mengiyakan hal tersebut. Namun ketika lomba hendak berlangsung, ternyata Adrian ini tidak melihat kehadiran Nick sama sekali. Adriana yang marah pun akhirnya langsung pergi ke kantornya Nick. Dan sesampainya di sana, Adrian langsung menampar Nick, yang menyebabkan orang-orang di sana kaget. Nick yang malu pun akhirnya langsung menarik Adrian dan membentaknya. Nick ngasih tahu kalau nggak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Namun di sini Adrian bilang kalau dia terlanjur sayang sama Nick. Dan Adrian pun akhirnya berusaha untuk adu mulut sama Nick. Tapi Nick nolak. Dan akhirnya Adrian ini berteriak yang bikin orang-orang di sana kaget. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Nick pun akhirnya pulang. Namun, sesampainya di sana ternyata udah ada polisi yang nunggu Nick. Dan Nick ini ternyata dituduh telah melakukan kekerasan terhadap gadis di bawah umur. Dan gadis tersebut adalah Adriana. Di sini kita dapat melihat Adriana yang tersenyum gembira karena dia udah memfitnah Nick dan mengelabui semua orang. Dan ketika ditanyai pun, Adriana ini berakting seakan dia korban atas kekerasan yang telah dilakukan oleh Nick. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan Nick yang berusaha keras untuk menjelaskan pada polisi bahwa dia telah difitnah oleh Adriana. Tapi seberapa keras Nick mencoba, tak seorang pun yang percaya padanya. Dan Nick pun akhirnya dipenjara. Namun tak lama setelah dipenjara, Nick pun akhirnya dibebaskan atas jaminan dari bosnya. Dan di sini bosnya ini menyuruh Nick untuk segera membereskan barang-barangnya dan segera pindah dari rumah tersebut, selagi Adriana dan orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Singkat cerita, Nick pun pulang dan membereskan barang-barangnya untuk segera pindah. Namun tanpa diduga, ternyata datang Cheyenne. Di sini Cheyenne merupakan satu-satunya orang yang percaya pada Nick kalau dia merupakan korban atas fitnah yang dilakukan oleh Adrian. Dan Cheyenne memberitahu Nick kalau Adrian ini pernah suka sama guru olahraganya, yang akhirnya menyebabkan guru olahraganya ini meninggal. Namun, Nick yang sudah stres pun seakan tidak peduli akan hal tersebut. Dan Nick menyuruh Cheyenne untuk segera pulang. Dan sesaat setelah Cheyenne pulang, Nick tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berasal dari rumah Adriana. Dan Nick yang yakin telah terjadi sesuatu pada Cheyenne pun segera mendatangi rumah tersebut. Dan setelah Nick melihat-lihat keadaan sekitar, betapa terkejutnya Nick karena lagi-lagi dia melihat nama dan fotonya yang digunakan sebagai ritual yang sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Dan tanpa diduga, ternyata di belakang Nick ini udah ada Adrian. Dan di sini Adrian bilang kalau dia ini cinta mati sama Nick dan ngejakin Nick buat begituan. Tapi Nick yang udah gak peduli sama Adriana pun malah nanyain keberadaan Cheyenne. Adriana yang lagi-lagi diabaikan oleh Nick pun lantas marah dan langsung memukul Nick dengan kayu yang lantas membuat Nick ini akhirnya terjatuh. Setelah terbangun, Nick pun akhirnya naik ke gudang atas untuk kembali mencari Cheyenne. Dan akhirnya Nick berhasil menemukan Cheyenne yang ternyata terikat pada sebuah kuda putar. Nick yang melihat hal tersebut pun langsung mencoba untuk melepaskan Cheyenne. Namun tanpa diduga, Nick lagi-lagi diserang oleh Adrian, si psikopat gila ini. Dan di sini, untuk pertama kalinya kita melihat Nick yang mencoba untuk melawan. Namun ketika Nick ini mencoba menyerang, tiba-tiba datang ayahnya Adrian yang langsung menghajar Nick. Tapi anehnya, di sini ayahnya Adrian ini malah langsung dipukul sama anaknya sendiri sampai tumbang. Sebenarnya di sini agak membingungkan sih, tapi ya udahlah. Dan singkat cerita, akhirnya Adriana pun pingsan. Setelah kejadian tersebut, scene pun berpindah menunjukkan Adrian yang sedang melakukan rehabilitasi. Di sini Adrian berbincang dengan seorang dokter muda. Dan setelah melihat dokter tersebut, di sini terlihat jika Adrian ini akhirnya senyum-senyum sendiri. Dan di sini kita bisa tahu kalau dokter tersebut ternyata adalah target Adriana selanjutnya. Dan udah bubar. Filmnya udah beres.
Nah, gimana nih filmnya, Bray? Ini kan film yang kalian tunggu-tunggu. Hehe. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa buat like sekaligus komen kalau kalian suka sama film semacam ini. Oh iya, kalian juga bisa request di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan goodbye.